Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kawan-kawan Bang Dut, balik lagi bersama Bang Dut di episode Bakwan, Bang Dut dan kawan-kawan. Dan Alhamdulillah, di episode kali ini, kita akan ngobrol dengan salah satu kawan Bang Dut. Ini Masya Allah, beliau punya usaha yang mungkin bisa kita ambil faedah dari usaha beliau. Sehingga buat kawan-kawan Bang Dut yang di luar sana yang mungkin punya usaha atau lagi pengen mulai usaha atau lagi usaha tapi ada masalah. Nah, siapa tahu bisa diambil faedah dari cerita kita. Dan Alhamdulillah depan awak udah ada Bang Denny. Assalamualaikum Bang Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Sebelumnya terima kasih Bang Denny sudah meluangkan waktu. Dan mohon maaf harusnya kita 2 minggu yang lalu ya. Tapi ada permasalahan. Tapi Alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kita untuk ketemu dan kita ngobrol. Dan Bang Denny, ini program kita adalah Bakwan. Ya, Bang. Bang Dut dan kawan-kawan. Jadi di program ini memang kita itu ngobrol dengan kawan-kawannya sesama pengusaha dari Bang Dut. Misalnya gitu kan. Kayak kita nih kan, kita juga, oh ya lupa. Kita mau ngucapin makasih buat Kambing Bakar Bang Dut. Ya. Kambing Bakar Bang Dut dan juga Fulka. Tuh, Fulka siapa yang mau jadi reseller atau agen, mereka buka dan Kambing Bakar Bang Dut. Silakan kunjungi di Jalan Merak sama Binjai. Video ini dipersembahkan oleh Kambing Bakar Bang Dut, rajanya daging muda. Jadi kita mau sharing nih Bang. Jadi kawan-kawannya Bang Dut yang punya usaha gitu kan, mau ngobrol. Jadi pengalamannya atau mungkin seperti apa, ya kan gitu. Boleh, Tapi sebelumnya kenalin dulu Bang. Nama Abang Bang Denny Ratawali. Kita panggilnya Bang Denny Ratawali atau apa nih? Nama saya Denny Wahyudi, Bang. Denny Wahyudi. Ya. Tapi orang taunya Bang Denny Ratawali lah. Ratawali. Ratawali nama kafe Abang ya? Nama kafe, Bang. Benar. Kafe ya? Ya. Oke, Bang Denny. Bang Denny sendiri asli Medan? Asli Jogja. Asli Jogja. Masya Allah, ini orang Jogja, Pak. Sebelum Abang punya usaha ini, Abang punya background sewaktu di Jogja dulu. Abang ke Medan tahun berapa? 2015 akhir. 2015 akhir. Nah, kan ini mulai 2016. Iya. Nah, sebelum mulai Ratawali punya background usaha di Jogja atau? Enggak sih, Bang. Hah? Awalnya saya kerja di retail. Retail. Perusahaan clothing surfing internasional. Oh. Dari tahun 2009 sampai 2015. Akhirnya resign, nikah sama istri yang sekarang. Jadi setelah itu kita buka usaha bareng, buka usaha keluarga ini. Oh gitu. Istri orang Medan? Istri asli orang Aceh, Oke. orang Gayo. Jadi buka kopi ini di 2016 pas pindah ya? Iya. Nah, kenapa kepikiran buka usaha kopi 2016? Kayaknya belum hits sekali lah kopi-kopi shop kayak sekarang kan. Coffee shop ini kan sendiri sebetulnya baru mulai di 2018 lah ya? 2018 segitu lah ya? Kurang lebih segitu, mulai Bang. ngehitsnya. Iya, 2018 ke atas baru mulai familiar booming ya. ya. Jadi awalnya karena gini usaha keluarga ini di faktor belakangnya adalah karena kita di Takengon sendiri kita punya kebun kopi. Oh, istri tadi ya Bang? Istri ya punya kebun kopi, terus juga orang tua juga ekspor kopi keluar ke Malaysia sama Korea. Akhirnya kami punya kepikiran kenapa usaha ini tidak kita sajikan mulai dari kebun sampai ke penyajian dalam bentuk gelas. Kita semua handle gitu loh. Kita sendiri. Akhirnya muncullah ide di tahun 2016 Februari kita bikin Ratawali Cafe ini. Oke, jadi ini maksudnya stok kopi Abang dari satu pintu, berarti dari produksi sampai akhirnya penyajian ke konsumen. Benar, Bang. Ya. Jadi satu lokasi, maksudnya satu pintu lah ya? Bahasanya tree to cup. Tree to cup namanya? Dari kebun sampai ke penyajian dari kami Oh, semua. dari pohon sampai cup gitu Ya, maksudnya, benar. tree to cup? Iya, benar. Oke, dan itu kopinya berarti kopi Gayo ya dari Takengon tadi? Benar, kopi Oke. Gayo. Nah, berarti selain kopi Gayo nggak ada di sini Bang? Nggak ada, Bang. Oh, nggak ada? Nggak ada. Berarti memang spesialitinya di kopi Gayo? Ya, jadi boleh sedikit cerita asal kata Ratawali ini kenapa kami pakai nama Ratawali? Karena Ratawali ini nama daerah kampung di Takengon, Bang, di Aceh Tengah. Dan kebun kami berada di sana gitu. Jadi sebagian besar kopi yang kami ambil dari daerah Ratawali tersebut. Jadi mulai dari kebun sampai proses di sana, akhirnya dikirim ke sini dalam bentuk mentah. Kita gongseng di belakang, akhirnya kita sajikan di sini. Dan ada kita jual juga beberapa. Jadi ibaratnya benar-benar mulai dari proses tanam sampai ke proses seduh kami handle sendiri. Seperti itu. Allah ya. Berarti prosesnya Abang sangat tahu sekali lah ya. Berarti
pemilihan biji itu waktu diambil, pengolahan. Jadi memang abang paham sekali lah ya. Itu industri hulu bang ya. Industri Jadi hulu. pertama kali sampai ke Gayo, pertama kali itu udah diajarin sama mama. Jadi kita ke kebun nih, kita petik satu-satu seperti apa. Setelah itu kita bawa pulang, kita timbang. Setelah timbang kita kupas kopi, kita proses. Setelah kita proses, kita jemur segala macam. Akhirnya menjadi biji mentah atau bahasanya green bean. Baru kita gongseng. Jadi waktu itu kita masih diajarin tanpa mesin roasting. Oh ya, ini mesin abang sendiri mesin roasting ya. Jadi dulu kami waktu di rumah kami diajarin menggunakan wajan bang, atau mungkin kuali lah. Ya, jadi itu manual bang. Jadi kita pakai kompor, terus ada wajan. Ya udah kita sangrai. Itu waktu itu sekitar kapasitas cuma 2 kilo bang. Itu bisa hampir 2 jam. 2 jam. Dan tangan tidak boleh berhenti bergerak untuk ngaduk supaya tidak gosong. Biar merata hasilnya. Modelnya sama kayak mesin juga, main putar juga ngaduknya atau enggak? Manual aja, ya pakai ini aja. Pakai kayu lah berarti. Pakai kayu ya, kita aduk terus. Dan itu nggak boleh berhenti nih. Alhasil pas besok paginya pas mau mandi kita ngangkat gayung harus tangan 2 bang. Berat deh kan? Ya karena udah biasa kalau pertama kali kita nge-gym tuh, nge-gym jadi kayak gitu lah. Ototnya ketarik. Benar, seperti itu. Hasilnya waktu itu abang coba bagus? Hasilnya Mesera? Bisa dibilang mesera, cuman itu kan di petunjuk mama nih, jadi bilang pokoknya kopi ini harus sampai warnanya udah mulai agak menghitam dan berminyak. Nah seperti itu. Jadi mungkin secara tradisional kalau misalnya kita bikin kopi emang dibilang harus hitam dan berminyak. Sebenarnya kalau secara ilmu sains itu udah menghasilkan karbon yang sangat tinggi bang. Jadi hasilnya pasti pahit. Nah itu berarti pentingnya berilmu sebelum beramal ya bang ya? Benar. Nah itu salah satu kaidah yang bisa diambil nih, jangan main asal maju aja tanpa ilmunya. Dan di kopi ini juga butuh ilmu yang sangat tinggi ya bang ya. Maksudnya harus paham betul ya, kalau nggak bisa asal-asalan. Misalnya nih kayak sekarang nih, lagi hits kedai kopi, buka kopi nggak bisa juga. Kita memang harus paham sekali ya. Benar. Minimal sedikit tahu lah sistem pengolahan atau gimana bang? Iya benar bang, itu bang. Jadi bilang kita harus punya ilmu sebelum beramal nih. Jadi kalau di kopi sendiri kita harus punya, saya bilang itu passion. Kita harus punya passion dulu di kopi, baru bisa terjun di bisnis kopi nih. Nah, cuman ini berbanding terbalik dari yang kita alami pertama kali. Jadi waktu kami buka, saya sendiri nggak ada passion di kopi dan saya nggak doyan kopi. Jadi sempat bingung. Ibarat kata kita mau jadi pemain bola, cuman kita nggak bisa main bola bang. Jadi akhirnya pelan-pelan mencoba memaksakan diri untuk suka sama kopi nih. Ternyata dipaksakan minum kopi masih pakai gula, pakai susu. Dan menurut saya dalam hati ini kayaknya nggak bisa nih seperti ini nih. Jadi kalau misalnya kita minum kopi harus benar pure kopi tanpa campuran apapun, termasuk gula, madu atau susu pun. Jadi ada hikmah yang bisa kita ambil. Kita buka 2016 bulan Februari. Itu jadi kami belum ada manual brew, kami cuma mengandalkan mesin ini aja. Jadi yang kami sajikan cuma black coffee sama kopi susu. Itu cuma latte, cappuccino dan piccolo, cuma itu aja. Jadi hasilnya waktu minum saya nggak dapat feel-nya. Nah hikmah yang bisa diambil, 6 bulan kita berjalan, di bulan Agustus kita pulang kampung nih ke Jogja. Jadi kita bawa sampel bang dari sini ke Jogja. Waktu itu kami punya ekspektasi yang sangat tinggi. Kenapa? Kami ngerasa kami punya strength nih. Dari kita punya kebun kopi sendiri, kita bisa roasting sendiri, dan kita ngerasa kita dari Medan yang dikelilingi pegunungan kopi ya. Jadi di Jogja itu nggak ada kebun kopi sama sekali. Jadi waktu kita ke sana, kita coba masukkan sampel ke setiap coffee shop, ternyata 98% ditolak. Dengan alasan salah pengolahan? Bukan bang. Ternyata di sana sudah banyak coffee shop yang menggunakan kopi dari daerah Sumatera. Jadi waktu kami kasih sampel, maaf mas, kami dapat kopi dari sini, kami roasting di sini. Dan sempat kami survei 2016. Itu udah ratusan coffee shop buka di Jogja. Sedangkan di Medan sendiri masih hitungan jari. Iya. Jadi di situ kami setiap kali sebar sampel, kami nyobain kopi yang dari daerah mana-mana, cuman dengan seduhannya manual. Bahasanya mungkin drippernya pakai V60 nih. Dari situ saya dapat rasa kopi yang mungkin asam manis tanpa rasa pahit. Dari situ mulai dibilang saya jatuh cinta sama kopi. Jadi setelah pulang ke sini eksperimen, coba kita sangrai dengan level like roast yang paling mudah lah. Jadi memang mengandalkan asamnya. Jadi waktu kita tes, loh asam nih, enak nih. Di situ mulai semakin tertantang. Akhirnya ambil kelas ke Jakarta, kursus ke Jakarta. Jadi barista
ternyata udah kok gini, kok gitu. Ada banyak hal yang bisa. Abang ambil les jadi barista gitu? Ya, Jakarta, jadi mendalami lagi. Sertifikasi lah ya? Iya benar. Istilahnya. Akhirnya dapat setelah pulang merasa lebih berilmu lah kali ya. Jadi setelah dapat ilmunya kita terapkan, kita bagikan customer yang ada di sini gitu. Oh gitu. Sampai edukasi. Nah, berarti tadi ya, jadi buat apa kawan-kawan Bang Dut nih perlu yang masih roaming bahasanya kayak tadi roasting, drip, boleh di Google ya. Karena kita harus sama-sama membayangkan. Alhamdulillah tadi Ana udah ngobrol duluan, jadi minimal tahulah sedikit-sedikit ya. Dan terus kemudian Abang bilang berarti kalau minum kopi pakai susu itu ada feel yang nggak didapat gitu. Awalnya tadi begitu kan ya? Bener Bang. Berarti ini termasuk lah. Nah ini kalau minum kopi ini nggak dapat feel ya? Itu dibilang mungkin lebih ke apa ya Bang ya? Kalau kita ambil apa bahasanya ada penikmat, ada peminum nih. Kalau peminum semua orang bisa minum kopi Bang. Oke. Jadi ya rata-rata mayoritas kopinya kopi susu ya. Ada campuran susu, gula atau yang lain-lain lah. Nah kalau penikmat ini benar dia mencari rasa kopi yang dibilang unik ya. Berarti kalau Anda termasuk peminum lah ya? Iyalah. Kalau kita minum dulu lah Bang. Ini apa nih? Kalau ini apa nih Bang? Itu mocha kopi. Percampuran antara coklat dan kopi. Tapi laki-laki minum ini nggak apa-apa nggak ya? Nggak ada masalah. Karena kan ada katanya ladies coffee, ada itu nggak ya? Nggak ada. Kita kalau di kopi nggak ada pemisah gender sih Bang. Nggak ada ya? Sama ya? Sama. Berarti masih normal lah Anda minum ini. Coba ya Bang. Jangan lupa minum selalu dengan tangan kanan, makan juga selalu dengan tangan kanan. Dan jangan lupa baca bismillah ya. Bismillah. Ya. Oh iya, nggak pahit-pahit kali, manis kayak gini. Nggak manis itu Bang. Iya. Jadi untuk peminum kopi matcha ini, apa tadi? Mocha ini masih oke ya Bang ya? Masih oke. Ya, jadi ketahuan. Karena memang nggak begitu suka kopi, tapi ini enak juga lah. Maksudnya, kan ada kopi yang asam, pahit kali gitu loh Bang. Maksudnya, kita juga kalau untuk gini, kalau tadi Abang bilang ada peminum, ada penikmat. Kalau peminum, dia mesti tahu juga jenis kopinya atau gimana? Nggak mesti Bang. Nggak mesti, apa aja yang penting, wah Bang kopi gitu. Yang penting kopi disajikan, udah dia minum. Dan biasanya rata-rata emang itulah kopi susu. Kopi yang manis Bang. Karena ada campuran susu, gula di situ. Oke, nanti kita bahas lagi mengenai kopi. Sekarang Anda mau tanya nih, biar bisa kawan-kawan Bang Dut yang lainnya dapat informasi Bang. Ketika ngebuka, kita nggak ngomongin pandemi ya Bang, kita nggak ngomongin pandemi dulu. Ketika ngebuka ini, maksudnya kan nggak gampang. 2016 pertama kopi shop belum begitu ngetop. Benar. Orang taunya kalau mau ngopi ya ke yang Eropa punya, yang di mall-mall gitu kan. Nggak ada dulu coffee shop seperti ini setawana. Karena Ana masih ingat dulu 2016 masih susah lah nyarinya. Kecuali mungkin ada yang di daerah sana yang udah memang ngetop lah. Nah, apa kendala waktu Abang pertama kali buka? Dan kemudian gimana Abang mengatasinya? Wah, jadi bisa kawan-kawan Bang Dut tuh, oh iya kalau aku kayak gini nanti, kemarin udah dibilang Bang Denny, ini harus kayak gini nih, insya Allah bisa gitu. Jadi waktu 2016 Bang yang kami hadapin itu yang paling besar adalah memang pasar ya. Pangsa pasar kita buka di daerah Ring Road. Pangsa pasar 2016. Ini masih udah di sini lah ya? Ya di sini lah Bang. Di sini itu kita sebenarnya bukan sebut kompetitor sih ya. Cuman waktu itu emang dibilang mayoritas dikuasai sama kopi saring Bang. Oke. Kopi saring. Warkop ya maksudnya? Warkop. Kopi yang hitam di gini-gini tuh, shoot. Jadi ya itu kearifan lokal Bang. Kita nggak bisa singkirkan dia dari industri kopi lah. Cuman jadi mayoritas customer itu yang di Ring Road itu taunya kopi seperti itu. Dan sedangkan waktu 2016 masih dikuasai di depan kita, samping-samping kita itu masih kopi shop seperti itu semua gitu. Jadi pertama kali yang kami lakukan adalah edukasi. Karena kami ngerasa pangsa pasar kopi waktu itu masih sangat besar. Kenapa saya bilang sangat besar? Karena orang taunya kopi itu ya kopi saring, bukan kopi-kopi seperti ini. Apalagi manual brew itu masih sangat langka sekali waktu itu. Jadi akhirnya setiap kali datang customer saya tanya, udah biasa ngopi? Oh biasa Bang, cuman jawabannya selalu kopi itu, kopi yang disaring itu. Jadi atau kopi saset lah minum. Ya, lebih seperti itu juga. Terus setiap kali saya tanya apa rasa kopi, jawabannya 98% pasti bilang pahit. Nah, akhirnya jadi waktu itu kami ada edukasi, setiap kali mereka jawab pahit, kami sampaikan ibarat kata kita punya roti nih. Kita panggang sampai dia gosong, sampai dia hitam. Setelah hitam kita coba gigit. Karena dia udah gosong, banyak karbon, kita gigit pasti rasanya pahit. Sama seperti di kopi, Bang. Jadi level roasting cukup berpengaruh. Jadi itu dibilang faktor ketiga. Jadi ada 5 lini. Yang pertama dari petaninya sendiri, dia yang nanam, yang metik kopi. Yang kedua prosesor,
Yang ketiga ini ada di roaster yang tukang sangrainya. Supaya sangrainya mau seperti apa kita bawa kemana ini berpengaruh sangat penting nih. Penjembatan antara hulu dan hilir. Yang keempat baristanya sendiri. Yang kelima peminum. Jadi waktu itu kita edukasi customer seperti itu. Kalau kita punya kopi kita gongseng sampai ke hitam pasti pahit. Makanya kita punya kopi manual brew waktu itu kita bikin like roast. Jadi emang dominan ke asam. Jadi kita sudah siapin di kulkas kopi sampel buat customer yang bilang pahit. Jadi abang bilang kopi pahit nih, kami punya sampel nih bang. Saya kasih gelas kecil bang buat tester. Jadi diminum sama dia. Yang kami gunakan emang kopinya emang asam. Jadi waktu diminum, loh kok asem mas? Kok manis? Jadi, basi katanya kak. Bukan basi, ada bang, ada basi. Basi kita buang tuh. Jadi nggak, maksudnya orang itu bilang kan asam basi nih bang katanya. Oh enggak. Dia kaget aja bang. Jadi kaget. Jadi semacam mungkin law of vacuum-nya dia. Jadi waktu kita kasih tahu, kita edukasi, mereka cuman jadi gitu aja. Mereka serap semuanya. Jadi pas kita kasih sampel, kok asem bang ya? Ya inilah kopi bang. Kopi itu buah. Buah itu nggak ada yang pahit sebenarnya. Jadi kalau pahit itu tergantung dari kitanya mau kita bawa roastingnya level mana gitu. Nah kalau mungkin buat espresso base iyalah karena kita pakai levelnya medium to dark. Tapi kalau untuk yang manual brew kita punya light sampai light to medium roast. Light itu maksudnya ringan ya? Light ringan ya? Yang paling mudah seperti itu. Jadi buat kawan-kawan Bang Dut, itu dia, kalau kopi terlalu di roasting lama, hitam dan pahit. Tapi itu kopi, kalau yang kayak kita ini ada juga yang hitam manis ya. Kalau kopi dia hitam pahit, ya kalau kita hitam manis bisa. Nah Bang, ini menarik nih, dari tadi kan ngomong roasting segala macam, berarti prosesnya kayak tadi Abang di Ratawali sendiri, sampai sekarang masih sama? Ngambil mentah dari Takengon, masih bang. Sampai di sini abang proses sendiri. Masih. Oh gitu sampai ya? Sekarang, iya. Berapa lama untuk ngeproses kopi misalnya sebanyak inilah? Ini cuma hitungan menit bang. Menit? Kalau hitam gini gampang ya? Enggak, maksudnya untuk proses roasting itu standar paling kurang lebih 10-15 menit. Itu proses sangrai aja. Kalau proses di mana, di kebun sana, maksudnya mulai dari petik sampai proses penjemuran itu cukup lama sih. Bisa berhari-hari, mungkin bisa berbulan-bulan tergantung prosesnya. Oh jadi sebetulnya proses yang lebih lama itu di proses tahap 1 ya? Iya, tahap 1, tahap 2. Sama penjemuran itu ya? Itu kita sebutnya bahasa di industri di hulu bang. Kalau hilir di sini nih, di sini tuh udah kita berhubungan langsung sama customer, itu hilir. Iya. Insya Allah. Nah bang, nanya ini kayak tadi kita kan mau ngasih faedah insya Allah sama kawan-kawan. Iya. Modal yang abang buat pertama kali ini langsung sebesar ini, maksudnya kita nggak ngomongin tempat tinggal abang, ini kan abang memanfaatkan tempat tinggal sekalian kan? Maksudnya untuk pertama kali ngebuat, apakah langsung memang sebanyak ini stoknya atau memang pelan-pelan atau gimana ngebangunnya? Kita ada sedikit perubahan bang, mulai dari sebenarnya nggak begitu besar, cuman dari awal emang saya bilang ya cukup besar sih bang awalnya. Ya. Tapi kalau misalnya Ana nih seorang pengusaha pemula mau main kopi, apa harus beli mesin sebesar ini? Nggak juga bang, nggak juga. Karena Ana pernah lihat gini, Ana pernah main ke kajian di Al-Azhar Abanian, begitu keluar pintu ada, nggak di Abanian, di Padang waktu itu ada Syekh Abdul Razak, ketika kami mau masuk masjid. Ada dia bahkan bisa naik motor. Mesinnya kecil kayak gini kalau nggak salah. Kayak gini atau kayak mana gitu. Iya. Sama ada pakai kertas tisu nuangnya gitu. Bisa nggak pakai kayak gitu aja bang? Atau memang karena Anda lihat kalau sekarang di coffee shop Medan, mesinnya besar-besar kayak gini. Kan ini kalau dari besarnya pasti mahal. Maksudnya bisa nggak dengan modal kecil kita bisa dagangan kopi? Bisa bang, sangat bisa sekali. Jadi ada banyak pilihan ya. Misalnya kita punya modal, kita sebut nominal nih, 10 juta aja udah bisa buka tuh bang. Tapi ingat nggak perlu, ada yang bilang sekarang itu industri kopi sedang menjamur nih, nggak perlu harus tempat yang mewah. Kita modal di depan ruko atau mungkin kita pakai gerobak sendiri, kita keliling aja bisa. Dan ini sudah saya temui di beberapa kota. Salah satunya di Jogja sendiri ya, mereka cuma pakai gerobak, pakai manual tanpa mesin seperti ini, ada yang manual, terus buat manual bikin espressonya, terus paling kalau untuk air panas cuma pakai kompor, pakai kettle seperti itu. Itu lebih, kalau secara cost lebih hemat sih bang, menurut saya. Dan bisa pindah-pindah kan ya? Dan bisa pindah-pindah, kita bisa cari pangsa pasar yang kira-kira ramai di mana nih, seperti itu. Iya kemarin di Padang kan? Bukit Tinggi ya, pergi sama produser, Bukit Tinggi pakai gerobak kan? Gerobak, yang Jakarta lihat ada sepeda. Tapi sekarang
di Medan pun sudah mulai begitu kayaknya Anda lihat. Benar, sudah Tapi masih mobil ya? Ada yang mobil, ada kawan buka di sini Bang, Jalan Amal, dia pakai gerobak juga. Cuma di depan rumah ya, seperti itu. Jadi saya bilang, itulah 2016. Karena sambil minum ya Bang? Silakan. 2016 saya pernah masa kalah sih sama Jogja gitu loh Bang. Bukan membandingkan ya, cuman memang ini harus dibandingkan nih head to head nih. Karena Medan ini dikelilingi pegunungan kopi, sedangkan Jogja itu nggak ada kopi waktu itu Bang. Saya tahu sekali. Jadi dulu paling Temanggung itu masih tembakau, di Kulon Progo itu masih teh. Sekarang udah beralih ke kopi pelan-pelan. Jadi harusnya di Jogja tahun segitu aja bisa ratusan, kenapa di Medan enggak? Jadi saya sempat punya impian harusnya di Medan bisa lebih banyak di Jogja nih, dan kualitas harusnya lebih bagus. Kenapa? Karena kita disupport sama gunung-gunung penghasil kopi terbaik di Indonesia. Jadi alhamdulillah 2018 Bang udah mulai bermunculan satu. Jadi pas minusnya buat kami adalah 2017 adalah puncak kami, customer rame nih. Udah mulai dapat customer pasnya seperti apa. 2018 mulai berbuka satu-satu nih, mulai dari rumahan atau mungkin pakai gerobak semacam. Jadi customer mungkin yang merasa kejauhan dari rumahnya, akhirnya mereka punya domisili yang di dekat dia udah ada coffee shop, akhirnya mulai terpecah. Jadi udah mulai terbagi otomatis gitulah. Jadi benar-benar di 2018, 2019 itu industri kopi di Medan udah mulai menjamur. Alhamdulillah emang udah ya izin Allah. Jadi alhamdulillah impian saya 2016 itu ya terkabul gitu loh sampai sekarang. Begitu ya Bang ya. Yeah. Jadi 2018 sudah mulai ini ya. Tapi gini, menarik nih. Tadi kan kita ngomongin Abang bilang, ya modal 10 juta bisa buat kopi. Nah maksudnya dagangan kopi. Nah mau nanya nih Bang, 10 juta itu yang dimantepin apa dulu nih? Alat dulu atau SDM-nya dulu? Siapa nih misalnya gini, mau buat kedai kopi, siapa yang harus dipaling mantapin? Misalnya kalau kita mau buka seafood 2000 misalnya, berarti chefnya kan yang dimantepin. Dia harus bisa buat kol goreng misalnya, pecel lele. Nah kalau usaha kopi ini siapa yang harus dikuatkan di situ Bang? Ini sebenarnya bukan cuma masalah yang 10 juta atau lebih Bang ya. Kalau menurut saya sendiri, kalau apalagi di kopi nih bukan masalah budgetnya berapa, tapi lebih ke skill nih Bang. Skill tadi. Jadi kalau misalnya kita udah punya kemampuan atau keahlian dalam mengolah kopi nih, kita udah punya nilai jual Bang. Di situlah fungsinya. Jadi kalau masalah budget 10 juta, sedangkan kita nggak punya skill, menurut saya percuma gitu loh. Toh, misal kita udah punya mesin besar seperti ini, kita nggak ada skill Bang. Ya. Itu aja udah, ibarat kata kita udah semacam kayak membunuh diri nih. Karena contoh misal saya nggak punya pengetahuan tentang kopi nih, Abang sebagai customer datang ke saya, tanya ke saya, Bang ini kopi dari mana, prosesnya apa? Sedangkan saya nggak bisa jawab, cuman pasti muncul sugesti negatif nih, lah di sini aja maaf kakak baristanya nggak paham nih tentang kopi ini. Pasti sugestinya menular ke rasa yang kita icipin Bang. Jadi wah jangan-jangan dia juga nggak bisa bikin kopi gitu Bang. Nah seperti itu. Jadi kayaknya memang nggak bisa. Kalau dibilang hampir semuanya mungkin skill lebih utama dibanding skill ya Bang? Iya, seperti itu. Skill yang utama. Berarti itulah kenapa Abang pergi ke Jakarta untuk ambil sertifikasi. Benar. Gitu kan? Tapi apa sekarang mereka kalau mau ngambil sertifikasi misalnya buat harus ke Jakarta juga? Enggak, atau Bang. Abang bisa ngasih sesuatu nih buat kawan, ngasih informasi buat kawan-kawan? Pertanyaan bagus. Jadi di Ratawali sendiri sebenarnya kita bukan cuma fokus ke coffee shop ya. Jadi ada empat kompeten yang bisa didapatkan di Ratawali. Yang pertama kita coffee shop. Yang kedua kita jual bubuk kopinya Bang. Jadi ada jual kopi, ini juga kita penuhi, kita bisa memenuhi kebutuhan untuk coffee shop teman-teman yang udah buka ataupun mau buka. Terus yang ketiga kita ada jasa roasting. Jadi misalnya teman-teman ada yang punya green bean, mau di roasting, bingung kemana, bisa datang ke Ratawali. Cuman ada minimalnya per batch 3 kilo, biayanya 25.000 per kilo. Terus yang lagi naik daun nih, sekarang kita juga ada kelas barista. Jadi kelas barista ini kita adakan setiap pekan dari Senin sampai Kamis. Jadi ada 3 unit kompetensi yang kita pelajarin. Di hari pertama nanti ada espresso, pengenalan tentang mesin segala macam. Kita bikin black coffee seperti apa yang sesuai dengan standar SCAA. Yang kedua, SCAA apa Bang? Specialty Coffee Association. Specialty Coffee Association, SCAA. Oke. Terus kalau di hari kedua kita ada belajar latte art Bang. Yang gambar-gambar ada bunga-bunga. Nih ada daun. Iya. Itu kan cukup bikin orang tertarik nih. Kok ada gambarnya seperti itu, gimana bikinnya, karena nggak gampang.
Di hari ketiga kita ada belajar manual brew. Oke. Lebih spesifiknya alatnya yang kita pakai adalah V60. Oke. Di hari keempat, nah ini ada hari terakhir nih evaluasi semacam ujian. Dari rangkuman dari 3 hari kemarin, saya tes di hari keempatnya. Oke. Seperti itu. Dan ada sertifikat dari kami juga, dari perusahaan induk kami, The Gayo. Oke. Ya, seperti itu. Biayanya bang? Nah, biayanya 1,5. Gak apa-apa kan biar ketahui nih. Boleh. Iya. Biayanya kalau saya bilang boleh dibandingin sama tempat lain ya. Kita cuma 1.500.000, insya Allah udah cukup buat melatih basic barista kita. Per orang. Ya. Karena kita privat, Bang. Ya, dan yang ngelatih juga bukan orang sembarangan, ada sertifikatnya Bang. Abang sertifikatnya dari mana? Saya dari The Gayo juga sama dari SCAI, Bang. SCAI Specialty Coffee Association of Indonesia. Tuh. SCAI. Aksi lah. Oh, The Gayo itu ada tuh, The Gayo. Ada juga. Barista Beginner and Introduction to Coffee. Terus kemudian ada sertifikat, banyak sertifikat Abang kayak ini ya. Ada dari Sial, apa itu? Sial? Itu Shell Interfood, itu Shell acaranya kemarin, nama acaranya di... Oh, sudah pernah ikut kompetisi juga Bang ya? Kompetisi enggak, Bang? Maksudnya itu apa? Maksudnya itu apa pameran kok kompetisi? Itu semacam pas ada workshop di Jakarta. Iya. Oh, yang latih juga bukan bahasa anak Medan, bukan kaleng-kaleng. Jadi kulit-kulit ini karena manusia, oke ya. Ya jadi bisa ikutan 1.500.000. Jadi kalau misalnya gini, berarti kalau kita mau buat usaha kopi, anggaplah kita punya duit 10 juta, 5 juta pun masih bisa lah saya. Buat apa, Bang? Buat usaha kopi yang becak tadi kan? Bisa. Mesin kayak gini berapa kalau yang kecil gitu, Bang? Yang kecil ada, kita pernah beli. Itu ada yang budget di bawah 800 sih, Bang. Oh, bisa. Yang penting niat dulu. Azamkan niat dagang gitu ya. Karena kan memang Bang sekarang saat Covid ini memang banyak pekerja-pekerja swasta ataupun yang ini kena PHK. Ya udah azamkan. Toh kata Bang Denny yang penting jangan malu juga yang penting ya Bang. Iya. Toh naik sepeda, naik becak bisa. Yang penting halal, Bang. Penting halal. 5 juta lah misalnya itu mesin kopinya 800.000. Kemudian ikut pelatihan Abang Denny 1,5 1.500.000 kan Bang ya? 500. Berarti masih sekitar ya masih ada 2,3, masih ada sisa 2,7 lagi. Bisa beli bin. Kalau binnya berapa Bang? Binnya... Nah ini sekalian nih di Ratawali komplit, soalnya mereka one stop shopping. Jadi... ceritain Bang, biar tahu orang ini sih. Kami punya binnya untuk espresso base. Espresso base ini paling banyak kita jual dan banyak coffee shop juga yang ngambil dari kita. Itu biasa mereka ambilnya kan harga kiloan Bang. Kalau kiloan kita jual untuk yang komersil nih, maksudnya untuk orang yang biasa 1 kilo 200.000. 1 kilo 200.000. Tapi untuk kebutuhan coffee shop kita cuma jual 180.000. Masya Allah tuh. Jadi dapat diskon. Kita bantu lah. Maksudnya dia cuma niat kita, kenapa kita turunkan harga, kita ingin bantu usaha kawan juga seperti itu. Dan ingat, barang siapa memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya. Itu dia. Itu pentingnya berilmu sebelum beramal. Masya Allah. Ini Bang Denny nih. Masya Allah, ini kawan Ana nih ya. Jadi kawan Bang Dut juga. Bang Den, tadi kan Bang Denny udah cerita, ada masalah waktu itu, karena bukan masalah lah, ada semacam obstacle lah, ada semacam tantangan lah. Ketika buka kopi itu kan masih banyak warung-warung kopi yang kopi hitam. Akhirnya Abang trik secara edukasi. Itu ketika maksudnya obstacle-nya adalah yang pemain kopi lama, yang maksudnya klasik lah, kopi hitam masih. Nah sekarang kan banyak nih menjamur kopi-kopi yang bisa dibilang hampir sama. Nah setiap hampir ke kedai kopi ada kaleng-kaleng kayak gini nih. Nah sekarang gimana nih nanganin dengan bisa bukan persaingan ya, maksudnya dengan apa ya, daya saing lah ya, daya saing yang semakin tinggi. Apa yang Ratawali tingkatkan atau masih sama kayak 2016 atau apa nih yang membuat? Lebih ke service Bang. Service, pelayanan ke customer. Jadi kalau misalnya kita kedatangan customer, tapi customer baru nih, kita bisa membuat dia nyaman di sini, terus akhirnya dia cocok dengan apa yang kita sajikan nih Bang. Mulai dari mungkin kita ramah tamahnya ke customer, setelah itu dia ngerasa kepuasan, dapat service yang maksimal, pulang ke rumah cerita sama temennya, sama keluarga, ngopi di sini yuk, ngopi di sini. Jadi banyak feedback secara dibilang mungkin iklan gratis kali ya, dari mulut ke mulut Bang. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke servisnya supaya customer datang ke sini nyaman, dan alhamdulillah sampai sekarang ada banyak customer juga dibilang menjadi salah satu customer loyal kami nih. Jadi kalau dibilang kehilangan pasar pasti ada Bang. Maksudnya dari 2017 tuh banyak juga yang udah mulai terpencar nih customer kami. Cuman ada beberapa customer yang emang benar loyal sama kami, apalagi dengan
signature menu yang ada di kami, yaitu Sanggar Espresso. Oh gitu. Itu yang paling cari orang. Jadi treatment kepada konsumen lah ya. Benar. Atau Servisnya. baik service kepada calon konsumen sehingga dia bisa jadi return konsumen ya gitu ya, maksudnya bisa datang lagi. Nah kalau di sini sendiri konsumennya rata-rata usia berapa bang? Karena kalau anda lihat tren kopi sekarang anak-anak SMP pun bisa dibilang udah ngopi kan? Benar. Lihat di foto-foto Instagram banyak kopi lagi ngopi gitu. Kalau di sini? Di sini lebih ke keluarga sih bang. Orang yang dapat keluarga dan udah bukan keluarga sendiri kan? Maksudnya bukan orang-orang yang sudah berkeluarga. Ya orang yang punya anak istri dan udah berpenghasilan bang. Jadi kalau dibilang secara konsep yang kami sajikan itu secara nggak langsung bang kayak memfilter customer yang masuk ke sini nih. Mungkin jadi orang yang lihat menu pun nggak lihat sepertinya ini memang lebih cocok dan lokasi kondisi dan situasi yang ada di sini pun yang kami sajikan pun juga sepertinya lebih nyaman buat orang bisa bawa anak kecil segala macam. Jadi nggak terlalu hiruk pikuk lah. Oke, nah tuh dengan nih Ratawali Coffee ini biar kalian tahu di Jalan Ring Road, dekat Simpang Pelangi ya. Simpang Sunggal bang. Simpang Sunggal dekat Bus Pelangi itu kan? Bus Pelangi ya. Iya dekat SPBU Bus Pelangi. Nah yang dibilang Bang Denny tadi betul nih. Jadi kalau datang ke sini keluarga juga bisa, nggak cuma untuk ngopi karena banyak jualannya loh. Selain kopi nih, kalau kopi kita sama tau lah, mungkin peminat kopi paham sendiri lah bahwasanya menu-menu standar ada sangnya, ada cappuccino, cafe latte. Tapi yang paling mantap yang Bang Dut suka di sini cerita ya nih. Bang Dut sebetulnya mau beberapa kali juga udah kesini. Yang paling enak kalau menurut Bang Dut di sini pertama ini nih, fruity bowl. Ini enak nih. Jadi ini buah-buah segar yang memang diletak. Tadi mau pesan tapi orangnya belum datang karena kita memang di luar, kita memang syutingnya pagi. Jadi memang pas belum buka. Ini fruity bowl wajib kalian coba. Masya Allah itu enak kali. Jadi Bang Dut kalau kesini mesannya itu sama satu lagi nih yang enak di sini. Ini menurut Bang Dut. Tapi menu lainnya banyak. Ini ada yang enak. Mana dia? Oh nggak muncul. Ini. Ini ada nasi udang. Nasi putih udang itu bang. Nasi goreng udang. Nasi putih udang yang ada udang sambal. Udang sambal. Ada pokoknya di sini dia nih. Susah nyarinya. Di belakang. Paling belakang ya. Belakang. Tuh itu enak juga di sini. Jadi nasi goreng udangnya itu. Nasi sop juga ada. Nasi sop. Jadi ini banyak nih kita jadi ya. Nasi daging makaroni, sop udang, makaroni, sop sosis makaroni, chicken wing, sosis tumis telur. Wah ini komplit. Jadi kalau bawa keluarga ke sini pun masih bisa. Harga gimana? Harga masih bersahabat bos. Nih harga kalau makanan ini dari yang sapi sampai ke bawah itu kisaran dari 20 ribuan ke atas ya. Ini kalau nasi maksimal 35 ribu nih bang ya. Kalau untuk yang makanan beratnya main course-nya ini maksimal 35 ribu. Kalau untuk appetizer atau yang biasa ini sekitar 18. Iya, 18-an sampai 25 30 paling tinggi. Ini fettuccine. Fettuccine udah termasuk main course ya. Tapi kalau untuk appetizer ini sekitar 20 sampai 25 ribu lah. Banyak loh. Ini kalau snack juga ada sekitar 15 ribu. Jadi kayak ini Bang Denny, kalau yang mau ngopi ke sini silakan. Tapi biasanya kan kalau ngopi ini kan mana Pak ngopi mah ikutlah bawa ke sini. Kenapa? Bapaknya bisa ngopi, anaknya bisa makan. Enak. Pokoknya enak. Harus pesan. Pokoknya kesini harus pesan fruity bowl. Jangan nggak kalian pesan ya. Ya sama. Jin bang. Iya bang. Sama nasi udang tadi enak itu. Ya gitu. Nah Bang Den balik lagi nih cerita lagi. Lagi minum. Balik lagi cerita nih Bang Den. Nah sekarang kita mau ngobrol Bang Den. Kita mau lihat. Sama lah itu yang di sana ya. Ini kan ada beberapa nih produk abang ya. Ini nampak ya. Kamera nampak ya? Ini kan ada beberapa nih, ada honey, ada premium semi wash, ada PBRI. Nah, ini produk-produk memang specialty dari Ratawali. Bener bang. Boleh dijelasin sedikit-sedikit aja, Sedikit aja. Apa yang buat mereka? Ya kalau biji kopinya kita udah tahu ini dari Gayo semua kan? Iya, maksudnya dari Takengon, dari kebun sendiri gitu kan? Nah, tapi apa yang membedakan si PBRI ini dengan natural process? Honey ini apa? Oke, yang paling dominan membedakan pertama adalah proses pasca panen bang. Jadi setelah kopi itu dipetik nih, petik kopi merah nih. Nah ini perlakuannya beda-beda nih.
bisa menghasilkan natural proses, wine proses, honey proses, semi wash atau kering gading segala macam. Itu jadi contohnya, misal yang paling familiar dan paling banyak ditemui di setiap coffee shop nih, prosesnya semi wash. Jadi setelah dia dipetik nih kulit merah, itu langsung dipalper atau dikupas kulitnya. Setelah dikupas kulit, habis itu biasa direndam dulu bang, kurang lebih sekitar 15 jam ke atas ya. Setelah itu besoknya baru dicuci lagi untuk dibersihkan lendir-lendirnya. Setelah dibersihkan lendirnya baru dijemur. Dijemur kadar air sekitar 35%. Setelah itu baru dikupas. Karena di situ masih ada kulit tanduk atau kulit gading, itu dikupas dengan nama bahasanya haler, dihaler. Dikupas kulit tanduk, setelah itu baru dijemur lagi sampai kadar air 11-12%. Disitulah namanya nanti jadi bahasanya namanya green bean atau biji mentah. Baru bisa mulai di sangrai atau di roasting. Kalau di roasting jadinya seperti ini hasilnya. Nah ini udah siap dikonsumsi, kita grinder dulu atau kita giling baru kita seduh. Ini kalau yang semi wash. Semi wash. Terus kalau yang paling familiar nih bang, yang paling laku nih ada wine process. Wine process. Wine Ini process. namanya aja wine process ya, maksudnya nggak ada unsur wine ya? Ada 0% alkohol. Oh tidak ada, nggak ada khomernya atau nggak ada alkoholnya lah ya? Insya Allah nggak ada. Jadi kopi yang paling banyak dicari untuk manual brew wine process sendiri, kenapa? Karena dia rasanya paling fruity atau paling asam. Jadi asam bang. Jadi asamnya bukan asam lambung ya, asam buah. Jadi asam buah. Kalau tesnya sendiri dia jatuhnya ke abang tahu belimbing muluh tahu? Yang untuk asamnya seperti itu benar. Sayur. Asam suntik. Iya. Nah, asamnya seperti itu tuh paling kuat dia. Nah, prosesnya dia paling beda. Dia setelah dipetik merah itu nggak langsung dikupas kulitnya. Jadi langsung difermentasi dengan cara diperam. Oh, beda sama ini tadi. Kalau ini kan dipil di palper nih, kupas kulit nih. Kalau itu enggak, dia diperam dulu, Bang. Ada yang menggunakan plastik, ada yang menggunakan drum gitu. Jadi biasanya kedap udara disimpan. Jadi dia itu kayak semacam, itulah kenapa dibilang wine process, karena proses wine fermentasi. Fermentasinya seperti itu ya. Ya wine itu kan ketika diusiakan itu masukin ke dum. Ya. Oh, cuman sama. Dia kan bisa bertahun-tahun bang. Ini paling hitungan minggu atau bulan lah. Jadi lebih cepat. Seperti itu. Ini 2016 masih jarang sekali. Kalau ini abang jual satu saset itu berapa bang? Tadi belum cerita. Kalau yang semi wash berapa harganya? Semi wash kita 1 kilo yang espresso base-nya 200 tadi. Tapi untuk coffee shop 180. Kalau ini? Kalau yang wine process sebenarnya untuk yang ini kan filter semua bang, buat manual brew semua nih yang ini nih. Ini kita jual per seperempat bang. Seperempat untuk wine ini 115. Honey prosesnya 75.000. Yang natural 85.000, yang Piberry 75.000. Tuh, ini sprempinya 85.000. Seperempat maksudnya? Seperempatnya 85.000. Yang paling tinggi wine proses. Sama bang, kalau untuk umum sama. Toko ini sama, karena memang ini ada proses. Sininya. Dan yang paling laku adalah yang wine process ya bang? Wine process bang. Kenapa bang wine process ini laku? Karena asamnya itu atau kalau asam kenapa nggak minum kedondong aja ya kan? Karena fruitingnya yang dicari bang. Jadi kalau orang udah minum kopi itu kan sekarang orang udah mulai mulai familiar sama kopi. Kalau mungkin orang dulu pesen kopi masih pakai gula susu. Kalau ini insya Allah bang, kalau misalnya peminum baru nih minum kopi ini pun udah bisa ngerasain asamnya bang. Jadi tanpa campuran, kita minum tanpa dicampurin gula atau susu lagi udah bisa dikonsumsi gitu. Seperti itu. Udah langsung dia? Langsung. Jadi murni tanpa apa-apa. Nanti kita coba bang, tetes. Salah bang. Tapi ini aman, kan katanya gini, ini Ana mau nanya nih. Benar, apa itu? Kopi itu nggak cocok buat orang yang asam lambung, betul nggak bang? Asam lambung itu sebenarnya kan apa bang ya? Itu Ana pengen tahu nih, karena kan Ana awam nih. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita minum kopi tergantung dari kondisi tubuh juga. Yang pertama kalau bisa sebelum kopi kita udah ada makan sebelumnya nih atau mungkin sarapan lah. Jadi setelah minum kopi pun asam lambung ini kan muncul biasanya kan emang udah penyakit bawaan kali ya. Penyakit bawaan, jadi saat kita minum kopi, kalau misalnya udah asam lambung, tambah sugesti lagi, jadi nggak bisa minum kopi nih, takut asam lambung naik. Jadi ya udah terjadilah apa yang dia pikirkan seperti itu. Cuman kalau pengalaman saya pribadi dan berapa kali kami edukasi customer yang asam lambung, kami tes sampai kami waktu itu sempat kalau abang misalnya minum ini asam lambung, saya bilang ini gratis buat abang. Sampai pernah bilang seperti itu, jadi dibuktikan dan ternyata alhamdulillah nggak berhasil bang.
alhamdulillah nggak ada masalah sama asam lambung gitu loh. Jadi asam yang dihasilkan kopi ini memang dari si buahnya sendiri. Jadi kalau kita bicara kopi sendiri, kita sajikan di sini Arabica semua nih Bang. Arabica ini memang keunggulan dia pertama acidity atau tingkat keasaman lebih tinggi, tapi kafein lebih rendah. Jadi otomatis waktu kita konsumsi pasti asam. Dan asamnya ini nggak ada kaitannya dengan asam lambung sebenarnya, kecuali memang kondisi kita lagi drop atau apa waktu kita minum kopi tambah jadi. Nah sebenarnya kalau misalnya kita kondisi kita fit nggak ada masalah. Berarti hoax ya? Hoax. Oke, kalau satu lagi, kopi bisa buat nggak tidur? Bisa. Bisa? Ya kopi apa dulu Bang? Kan kalau ada yang minum, aku kok minum kopi nggak bisa tidur sampai besok, katanya gitu. Ada yang gitu kan ya? Tadi kan saya bilang nih, untuk Arabica sendiri, kafein dia rendah. Ini Arabica maksudnya jenisnya ya? Jenisnya. Yang asam tadi Sebenarnya ya? ada 4 jenis nih Bang yang saya tahu ya. Yang pertama Arabica, Robusta, Excelsa, Liberica. Nah, cuma yang Excelsa sama Liberica ini jarang ditemui nih. Yang paling dominan ada Arabica, Robusta. Mana tahu Excelsa sama Liberica ini kafe itu bukan? Kafe ya, benar. Iya. Cuma sebenarnya asalnya nama kopi dia. Jadi yang paling familiar kita sering jumpai ada 2, Arabica, Robusta. Nah, yang Robusta ini Bang, ini kafeinnya tinggi. Dan dia dibilang lebih pahit ya. Dibanding Arabica. Jadi kalau misalnya kita minum Robusta sendiri, itu kan dicerna di dalam metabolisme tubuh sekitar 6 jam. Jadi misal abang minum jam 6 sore nih, jam 12 paling cepat baru bisa tidur. Kalau yang Robusta? Robusta. Kalau yang Arabica, nah ini ada cerita unik juga nih. Gimana? Jadi sebenarnya lebih ke sugesti dan pikiran sih Bang. Kalau misalnya jadi saya buktikan sendiri. Jadi misal kita tutup waktu itu jam 10 malam ya. Jam 9 masih ngopi. Jam setengah 11, jam 12 tidur nggak ada masalah. Tetap aja tidur dan tambah nyenyak. Tapi nggak deg-degan jantung. Ada degan. Nah, cuman beda cerita saat kita mungkin sedang ada beban pikiran nih Bang. Ada masalah, utang banyak, jadi ya kan, mau kawin lagi dimarahin istri ya bisa itu. Jadi bisa waktu tidur. pas ada pikiran kita minum Arabica pun jadi semacam jadi tambah doping Bang. Jadi nggak bisa tidur tuh. Dan saya juga pernah ngalamin pas puasa kemarin kan. Jadi harusnya nggak ada masalah ini. Sampai sahur nggak bisa tidur nih. Karena mungkin ada sesuatu yang sedang kita pikirkan. Seperti itu aja. Minum air putih pun kalau duit nggak ada, pening juga kepala ya kan. Oke, Bang Den. Nah ini karena waktu kita juga udah mau habis, karena mau minta tolong nih. Dan ini selalu Anda tanyain sama narasumber kita. Apa nih Bang? Bisa dibilang nasihat lah atau masukan lebih nasihat, kesannya tua kali kita ya. Maksudnya masukan lah untuk kawan-kawan yang mungkin mau memulai usaha tapi bingung gitu kan, atau takut nanti mau mulai usaha kopi ada masalah, tapi yang bersekitar tentang kopi lah atau tentang dunia usaha, apa yang bisa Bang kasih masukan buat kawan-kawan kita? Kalau dari saya pribadi, kalau kita misalnya memulai usaha nih di bidang kopi, yang pertama siapin dulu nih adab Bang. Jadi kita udah punya attitude yang bagus nih, insya Allah bisa berkembang di mana aja ya. Setelah adab baru kita berilmu nih. Jadi ibaratnya kita punya basic dan kita punya passion di kopi dulu sebelum kita mulai usaha tersebut. Karena jangan sampai kita buka usaha tanpa kita punya ilmu. Jadi semacam kayak ya kita bunuh diri itu nggak bisa. Jadi ilmunya ilmu tentang dunia usahanya apa ilmu syar'i? Dua-dua Bang. Dua-dua supaya kita juga pas udah terjun di dunia bisnis jangan sampai terjerembab ke hal yang tidak disyaratkan sama syariat kan. Jadi kalau bisa tetap sesuai dengan syariat lah. Kayak kami dulu Bang. Dulu kami juga ya belum paham ya gitu sampai itu masih ada sedikit. Masih ada. Jadi, iya. Waktu itu ya masih ya kayak gitulah Bang. Jadi setelah tahu kayaknya nggak usah lagi lah. Jadi seperti itu. Jadi emang benar-benar skill atau ilmunya kita kuatin dulu, baru kita mulai suatu usaha. Setelah kita udah mulai usaha, kita udah paham aturan-aturannya seperti apa yang nggak boleh dilanggar, apa yang dilakukan. Nah itu baru kita bisa jalan. Seperti itu supaya kan kita usaha ini kan bukan cuma 1-2 hari nih Bang. Kalau bisa kan buat seterusnya lah, continue sampai satu bisa menafkahi anak istri dan yang lain lah seperti itu. Dan maksud Ana berarti ya kita sekarang usaha bukan cuma cari duitnya aja kan Bener, cari berkah juga ya Bang ya. Itu yang paling penting. Makanya kalau supaya dapat berkah dari Allah ya patuhi perintahnya, syariat harus dijaga ya Bang. Benar Bang. Dan satu lagi nih kita ingetin jangan lupa subscribe, like dan komen ya Magdut TV. Di subscribe, di like, di komen dan di komen di bawah seandainya mau ada yang mau ditanyakan sama calon yang mau kita wawancara minggu depan ya.
Jadi ataupun ada saran misalnya, aku punya kawan usaha ini, boleh nggak diinterview? Silakan komen di bawah ya. Oke, Bang Den. Ini biasanya pertanyaan terakhir itu pertanyaan terakhir tadi yang mengenai tips. Pertanyaan selanjutnya masih yang terakhir nih. Ana punya duit gitu kan, tapi Ana bingung mau usaha apa gitu kan. Kalau tadi kan tips kalau memang dia mau usaha, ini Ana nggak mau usaha. Bisa nggak Ana join nama Antum? Misalnya Bang, franchise Bang. Kalau bisa bilang bisa, kalau nggak apa-apa. Kemarin Ana tanya gitu juga sama kawan-kawan Ana yang lain. Kalau kami sebenarnya sih bukan franchise sih Bang. Jadi kalau misalnya ya bismillah atas izin Allah, kalau misalnya ada rezeki ya kita buka tempat baru. Tapi kalau franchise kita nggak buka Bang. Oke. Nggak buka. Tapi kalau seandainya misalnya nggak buka, boleh nggak dia belajar nanya sama Bang selain pelatihan tadi? Boleh. Kan kalau pelatihan kan itu untuk sertifikasi, itu kan Boleh, memang Bang. untuk legalitasnya. Tapi dia mau cerita-cerita Bang gimana aku bingung nih buka usaha, boleh nggak? Sangat boleh Bang. Karena buat saya pribadi kalau misalnya kita sharing sama orang secara langsung ilmu kita kayak terulang terus Bang. Jadi nggak bakal lupa tuh. Masya Allah. Itu dia. Dan ini salah satu pengaplikasian atau pengamalan tentang rizki minallah. Rizki Allah yang atur. Jadi mau kita sharing pun, tapi ingat yang di sharing ilmunya, bukan nanya Bang ini resepnya apa, nggak boleh juga. Boleh. Tapi sharing ilmunya, misalnya Bang awak mau buat ini apa yang pertama harus dibuat, boleh sharing ya Bang ya. Jangan rahasia dapurnya kalian tanya-tanya. Jadi tetap yang tentang gambar secara umum. Boleh silakan main ke sini ya Bang ya. Boleh. Silakan. Atau ke jalan apa nih Bang tadi? Kita Kasih tahu, Bang. di- Sama seandainya mau pesan lah, bisa lebih telepon kemana? Kita ada Instagram Rata Wali Coffee ya. Rata Wali Nanti Coffee. kita muncul tung, nanti muncul tuh tung atau Wali Terus Coffee. kalau WA kita ada di 0813 567 0813 3287 5676. Tuh. Jadi kalau alamat kami sendiri ada di Jalan Gagak Hitam, Ruko Komplek Bumi Seroja Permen nomor 19. Jadi kita tinggal di pintu masuk sebelum masuk ke Bumi Seroja Permen. Oh iya, itu paling enak sebelah komplek Bumi Seroja. Deretan Mitsubishi lah. Iya, susah-susah tadi bilangnya pom bensin Pelangi. Sebelah komplek Bumi Seroja, pas dekat pintu masuk satpamnya sebelah kiri ya. Jadi ya Masya Allah Bang Denny, ini banyak sekali, sebetulnya nggak cukup waktu kita setengah jam, ini aja udah lebih setengah jam nggak terasa. Tapi memang banyak ilmu yang bisa kami dapat di sini, insya Allah bisa diamalkan buat kawan-kawan yang mau berusaha, misalnya mau mulai usaha kopi, langsung telepon Bang Denny insya Allah. Tapi jangan jam tengah malam juga kalian telepon, maksudnya waktu-waktu normal, atau main ke sini ngobrol Bang Denny insya Allah. Abang standby sini terus ya? Ya. Bang Denny standby, silakan kalian cerita kenapa ya. Karena gini, karena kemarin dapat informasi bahwasanya banyak pengusaha-pengusaha besar itu bangkitnya di saat zaman lagi susah. Atau dalam saat kesusahan. Ini saatnya kita bangkit, pengusaha-pengusaha muslim ya Bang ya. Benar. Ini keadaan lagi gini, jangan patah semangat. Ingat kita punya Allah, yang kita punya keunggulan, kita punya Allah. Jadi tetap semangat. Mau ngobrol-ngobrol silakan datangi Bang Denny, ataupun mau ngobrol-ngobrol soal usaha kambing, boleh datangi produser kita ya. Jangan aneh datangi, produser kita datangi. Atau ngobrol sama kita juga boleh. Mau nanya soal, pokoknya semua kawan-kawan kita manfaatkan untuk nanya, misalnya sharing session. Tapi ingat jangan tanya rahasia dapurnya. Ya tanya gimana cara memulai usahanya. Bang Denny, terima kasih banyak. Jazakallah ya Bang Den. Jazakallah, Bang. Semoga yang Abah sampaikan hari ini bisa diamalkan kawan-kawan dan Amin, menjadi insyaallah. amal jariah buat antum Amin. dan keluarga, dan Allah jadikan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan antum. Amin. Ya Bang ya. Sekali lagi makasih buat kawan-kawan, jangan lupa share, like dan komen video ini. Add juga Instagram Bangdut @bangdut.tv. Jangan lupa juga di @Ratawali Coffee ya Bang. Rata Wali Coffee. @Ratawali Coffee ya. Pokoknya biar belajar banyak kita. Pokoknya sukses terus. Ingat, tetap minta pertolongan sama Allah agar Allah mudahkan perniagaan kita, dan yang paling penting Allah berkahi perniagaan kita. Kami pamit, Bang Dut pamit ya. Jangan lupa ya, halal itu enak Wak. Bang Dut pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Kambing Bakar Bang Dut. Rajanya daging muda.